Jadi beliau mengarang kitab Syekh Hasyim Asy'ari menuliskan hadis ini. Ya Rasulullah hadisnya man ta'allama ilman mimman ya'lamu Rasulullah ta'ala. Barang siapa belajar ilmu yang di situ seharusnya untuk semata-mata menggapai ridhonya Allah. Tapi la yata'allamu ila yusibabi ridha dunya minat dunya. Tapi ternyata menuntut ilmunya karena ada tujuan dunia. Makanya kita hati-hati kadang-kadang nanti mondok jangan ada tujuan yang lain dulu. Nanti kuliah di sini, mondok di sini, tujuannya pokoknya semata-mata menuntut ilmu karena perintah Allah, karena itu sunnah Rasulullah. Maka menuntut aja dulu. Jangan ada bayangan nanti kalau kamu berilmu, kamu alim nanti bisa mencari apa dunia itu enak ini jangan dulu. Kalau berangkatnya sudah mulai di situ, nanti bahayanya anak itu menjadi hubud dunia. Akhirnya tujuannya mencari ilmu itu bukan karena Allah, tapi karena dunia. Kalau sudah karena dunia, Rasulullah lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Maka sekarang banyak yang dipersiapkan untuk dunia, bersiapkan untuk dunia, sekolah ini supaya nanti jadi orang kaya, jadi orang ini jangan. Kalau memang mencari ilmu ya tujuannya karena menjunjung tinggi perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, tujuannya ridhonya Allah. Itu bahayanya kalau kita salah niat untuk mendidik anak dan menyekolahkan. Pokoknya niatnya untuk ilmu karena Allah sudah. Nanti Allah yang ngatur. Bahasanya Allah berjanji, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Yakin aja. Walaupun tadinya kadang-kadang habis menuntut ilmu, habis pondok, habis kuliah, ada langsung nampak. Kadang-kadang masih bingung mencari apa pekerjaan, kadang-kadang melamar sana sini. Tapi pada saatnya nanti janji Allah benar, yang berilmu akan diangkat derajatnya. Apakah sama? Apa waladina ya'lamuna hal yastawi ladina ya'lamuna waladina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Tapi tidak dijawab oleh Allah. Kalau kita kan biasanya dijawab apa? Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi. Engkau akan ditanya wahai Muhammad tentang roh, jawablah roh itu urusan Allah. Dijawab. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal billah. Akan ditanya engkau, ada jawabannya, tapi ketika hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, Allah yang menjawab. Artinya apa? Betul-betul enggak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Cuma orang yang betul-betul alimnya luar biasa, mengamalkan ilmunya, enggak ada yang sia-sia, enggak ada yang hidupnya itu sulit. Tapi yang dimaksud ilmu di sini, coba ada hadis begini, qiwamud dunya ala arba'ati nafarin. Tegak dan berdirinya dunia atas 4 perkara. Pertama apa? Bi ilmil ulama, yaitu dengan ilmunya ulama. Di situ hadisnya tidak mengatakan bi ilmin aja enggak. Kalau bi ilmin isim nakirah itu apa? Umum ilmu aja saja bisa. Ilmu umum, ilmu apa aja bisa, tapi syaratnya kata Rasulullah, dunia kepingin tegak, adil, makmur dan sejahtera, pertama ikuti bi ilmil ulama. Ilmunya ulama ditentukan jadi ma'rifat. Kalau cuma ilmu saja mungkin apa? Bi ilmin cukup, tapi terusannya bi ilmil ulama. Kenapa dinamakan ilmu ulama? Kenapa tegaknya dunia harus dengan ilmu ulama?
tentunya ulama yang ada rasa khosyah, yang punya rasa takut kepada Allah betul-betul itu kan ulama. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang betul-betul punya rasa takut kepada Allah adalah ulama. Nah itu makanya niat dulu kita memondokkan anak, menyekolahkan anak, memuliakan anak, betul-betul niat ya Allah semata-mata menjunjung perintahmu karena hukumnya wajib menuntut ilmu. Apalagi ngomong gini, nah kamu kalau nggak sekolah, nggak ngaji, jadi orang goblok, jadi orang yang nggak berilmu, nanti hidupmu akan miskin. Itu mendahului yang puasa. Mendoktrin anak seperti itu sama halnya dia memutus rahmat kepada Allah dan mengajarkan anak cinta kepada dunia, akan menghijab keimanan anak pada Allah. Oh berarti kalau ada ilmu, berarti kalau ada pekerja, berarti aku nanti marah. Padahal kaya miskin tidak ada hubungannya sebetulnya dengan ilmu. Allah yang mentakdirkan kaya melaratkan takdir Allah. Tapi biasanya takdir Allah itu dibarengi dengan apa kebiasaan seseorang tersebut. Makanya ya walaupun pada kenyataannya kalau hukum adat biasanya orang yang menuntut ilmu lebih mudah mencari budak. Adat seperti itu. Biasanya orang yang rajin menabung akan mudah menjadi orang kaya. Biasanya tapi hukum adat bukan pasti. Biasanya orang yang menuntut ilmu lama itu menjadi alim, itu biasanya, tapi pasti tidak boleh. Nah, itu tadi kata Rasulullah, man ta'allama ilman mimma yaqtadi bihi wajhullahi ta'ala, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya cuma karena Allah Ta'ala saja, tapi la yata'allamu illa yusiba bi dharatun minad dunya, ternyata tidak menuntut ilmu kecuali untuk dunia, jabatan, pangkat, ketenaran. Kan dunia itu bukan hanya harta benda, pengikut yang banyak, dihormati orang, berpengaruh, disenangi orang, dimuliakan orang, itu kan dunia. Kalau tujuannya itu, maka ujar Rasulullah lam yajid arafal jannah, tidak akan mencium bau surga. Apalagi yang dipersiapkan ilmu perdebatan, alhamdulillah, sampai di konsep-konsep dijadikan buku ini untuk menangkal menyanggah perdebatan orang-orang yang membantah, sampai ada bukunya. Jadi kita uruskan niat. Memang apa itu niat dijaga dulu, betul-betul niat. Nanti Allah tahu aja. Orang kalau sudah berilmu, apalagi ilmunya lengkap, ilmu dunia ada, ilmu akhirat ada, maka biasanya lebih mudah menggenggam dunia, lebih mudah. Makanya orang dulu itu nanduro pari, dukul semanggi, genjer sakti turuti. Tapi lek nandur semanggi, orang dukul pari kan. Siapa yang menanam padi akan tumbuh rumput yang lainnya yang bisa dimakan. Ada tumbuh genjer, semanggi, macam-macam. Tapi ketika kita menanam genjer tidak akan tumbuh padi. Artinya apa? Yang betul-betul menuntut ilmu karena Allah, karena urusan akhirat, dunianya yang capek mengejarnya. Tapi kalau orang menuntut ilmu dunia, maka akhiratnya tertinggal jauh. Lalu apa cara beliau? Ini memang zaman Kiai Hasyim Asy'ari dulu, Wahab Hasbullah, ulama-ulama NU dulu pendiri NU itu. Makanya NU sampai NU berkeramat itu karena pendirinya alim-alim, alamah, alim dan mengamalkan ilmu. Sehingga tidak sembarangan, bukan karena nafsu mendirikan organisasi NU, bukan karena agak-agakan supaya memang paling top NU supaya ini tidak. Mereka semuanya berdasarkan istikharah yang dilakukan oleh para pendiri-pendiri NU yang notabene mereka orang alim-alim semua. Sampai-sampai mau bikin gambar lambang NU itu jatuhnya luar biasa. Gambar dola NU, terus ada tamparnya isinya 99, tampar itu
lubang-lubangnya itu kan ada ya tali tampar yang membulati bulat dunia itu 99. Jangan mengurang-urangi gambar itu. Terus bintangnya 9, bulannya dunia. Itu dalam satu kisah ceritanya menggambar itu reaktor dengan mata tertutup, jalan tangan menulis sendiri. Tapi mereka bukan sok-sokan. Memang kepingin niatnya apa? Menyatukan umat, memberi petunjuk kepada umat, mengumpulkan para ulama jadi satu persatu untuk membentengi akidah umat di Indonesia ini. Yang waktu itu masih gencar apa? Paham-paham yang bersimpangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Luar biasa cerita-cerita orang dulu menuntut ilmu. Ada orang menuntut ilmu, anak kepingin masuk ke rumah tahfiz, cuman syaratnya harus hafal juz amma. Anak ini kepingin mondok katanya baru hafal alhamdulillah ke bawah, hafalnya cuma alhamdulillah ke bawah. Akhirnya oleh pihak pesantren nggak dibolehkan, pulang aja kamu hafalkan dulu juz amma. Hafalkan juz amma. Saya nggak mau, saya tetap mau hafal terus karena tapi di pesantren sini aja. Saya langsung mondok di sini. Nggak boleh tetap nangis sekali berontak. Ayo boleh, tapi syaratnya aku harus nurut. Makanya ini gurunya yang guru-guru yang bukan hanya guru-guru, tapi memang guru yang wasil Allah, yang mursyid. Suatu ketika ini mentes anak ini yang betul-betul kepingin mondok di sini. Remaja. Nah sekarang kamu jadi imam. Saya nggak bisa, saya baru. Ayo, kan syaratnya nyantri di sini harus nurut. Kamu karena tak mencukupi syarat, kenapa? Karena kamu cuma hafal sampai ke bawah. Nah, kalau mau nyantri di sini sebagai hafal Al-Quran, kau harus nurut. Maju padahal mohon maaf di belakang guru-guru. Dites diuji nurut kan. Akhirnya maju sambil getar-getar, habis Fatihah baca kulnya. Sudah nggak fokus. Bayangkan di belakang di warna sakit guru-guru bahkan ada kiainya. Dia dites disuruh jadi imam. Ternyata yang dipilih suratnya kulnya kan bulat. Sampai mana la abudu ma ta'buduna wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abid wa la terus. Nah ini yang di belakang lakum dinukum. Itu akhirnya apa? Ternyata dia membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud. Itu lakum wala tolih. Saking gregetnya. Tapi berkat manut sama gurunya, berkat keliru diingatkan wala tolih tadi dia menjadi orang lain. Sampai begitu cerita orang-orang yang menuntut ilmu kepingin, karena kepingin betul-betul bisa belajar ilmu, tidak ada niatan lain. Lalu apa kata beliau? Wa anhu, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman li ghairillah, barang siapa belajar ilmu karena selain Allah, niatnya bukan karena Allah. Aw arada bi ghairi wasilah, atau mengharapkan dengan ilmu itu ghairi wasilah, selain daripada ridwan Allah Ta'ala, maka fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka apa kata beliau, lebih bagus engkau mempersiapkan tempat dudukmu di dalam neraka. Makanya orang yang berilmu itu kalau salah niat resikonya lebih besar daripada orang yang tidak berilmu. Nah, mulai niat kita dijaga. Maka kita
kita ini kan punya anak-anak, maka rata-rata apa? Persepsi anak-anak orang tua kita sekarang karena kamu sekolah, lalu kuliah, setelah kuliah nanti lamar kerja, dapat kerjaan, nikah, gitu. Rata-rata pikirannya gitu. Nah kalau kamu nggak belajar, nanti nggak kuliah, kamu nanti akan menjadi bekerja berat dan sulit mencari dunia, mencari kehidupan. Rata-rata seperti itu cara pola pikir orang tua. Kamu sekolah, kuliah, lulus, nanti melamar kerja jadi PNS, terus kamu berkeluarga, masya Allah. Nggak usah sampai ke sana. Yang penting dipersiapkan anak menuntut ilmu. Karena ancamannya manta alama ilmu itu adalah menuntut ilmu bukan karena Allah aroda bihi atau yang menghendaki dengan ilmu itu gua wajillah selain daripada wajillah itu nggak boleh dikatakan wajah Allah. Jadi makna aslinya ya memang wajah Allah wajillah, tapi di sana ulama ahlu sunnah wal jamaah santun di dalam menafsirkan makna. Jadi bukan wajahnya Allah, nanti malah salah tafsir. Jadi man arada bi ghairi wajillah, barang siapa menghendaki dengan ilmu itu selain daripada keridhaan Allah, itu yang lebih lembut. Maka kalian tabawa maka siapkanlah tempat duduknya di dalam neraka. Jadi kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu ada yang salah paham. Dan ada memang sudah masyhur guyonan para ulama menceritakan Imam Syafi'i ketika ada seorang raja bertanya kepada Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i bisa menjawab, katanya seorang raja mau masuk Islam. Apa pertanyaannya raja itu? Pertanyaannya, sekarang Tuhan lagi ngapain? Bertanya sama Syafi'i, Tuhan itu loh saya ini ngopo, kerja apa? Artinya yang diperbuat Allah sekarang ini, detik ini, apa yang diperbuat Allah? Nah itu yang gak bagaimana, yang terlalu kaku, yang terlalu menanggapi itu tidak kurang lentur menanggapi itu seakan-akan Tuhan dibilang Tuhan lagi ngapain yang memang Tuhan betul-betul sebenarnya tidak seperti itu. Ada yang keras dicontoh lainnya aja. Padahal untuk memudahkan memahami. Kan Imam Syafi'i ditanya aja seperti, tapi karena jawabannya cerdas, kata Imam Syafi'i apa? Saya bisa menjawab pertanyaanmu kalau kau turun dari kursi raja dan saya yang duduk di situ. Siap, kata raja. Akhirnya Imam Syafi'i naik ke kursi raja, raja turun ke bawah. Jawabannya, sekarang kerjaan Allah baru memindah aku dari bawah duduk ke kursi, memindah kau dari kursi duduk ke bawah. Itu kerjaan Allah. Masuk Islam. Tapi orang yang kaku kan, wah Allah bisa dibayang-bayangkan seperti manusia mindah-mindah. Kan tanggapan seperti itu terlalu kaku, terlalu keras. Cuman padahal itu cuma memahami. Seperti ayat, mohon maaf, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kalau diambil arti secara tekstual, innallaha sesungguhnya Allah, yusholluna, yusollu itu kan fi'il mudhari', fi'il mudhari' itu apa? Dua makna, hal dan istiqbal. Artinya apa? Ada bisa sudah berselawat, ada bisa dikatakan sedang berselawat, yusollu. Maka kalau diartikan yusollu itu dengan kata sedang berselawat, berarti Allah tak pernah berhenti berselawat kepada Rasulullah. Ada yang masalah paham kok sampai segitunya anak menyanjung Nabi Muhammad sampai Tuhan aja setiap saat berselawat. Memang tekstualnya seperti itu. Cuma kita memahami itu Allah itu paling banyak berselawat kepada Rasulullah. Allah dan malaikatnya itu paling banyak, selalu banyak berselawat kepada Rasulullah. Kenapa kita tidak? Kan seperti itu. Kadang-kadang memahami seperti itu kalau secara tekstual tidak mengaji tafsirnya, tidak menghadap gurunya, ya secara mentah seperti itu. Makanya kata beliau tadi,
aroda bihi ghairu wajhillah. Jangan dimakan orang menuntut ilmu selain menuntut wajah Allah. Nah, enggak bisa dipahami. Nanti orang yang beramal pakai wajah itu si Allah. Nah, katanya awam seperti itu. Maka wajhullah oleh Ahlussunnah ini karangan Hasyim Asy'ari. Ya, maka diartikan beliau menuntut ilmu selain mengharap ridho Allah itu akan mempersiapkan tempatnya duduknya di dalam neraka. Ma'adahu tempat duduknya di minan nar.